adalah wawancara yang paling berisik, Pak. Ini wawancara yang paling berisik, ada aja. Semua kan di dalam studio. Namanya pasar. Ya, tapi ide ini luar biasa. Idenya kapan, Pak? Padahal rencananya kan di kantor Bapak. Lah saya kan mau cari tempat apapun saya hafal sekarang. Pak Jaya senangnya apa saya tahu. Kapan-kapan kita mau ingin ikut Bapak belusuan. Ya Pak. Boleh? Boleh. Ya, itu satu hal. Oke, ayo kita tepuk tangan lagi sekali buat Pak Jengkos. Pak, aduh, terima kasih sekali loh. Bapak ini barusan rapat DPRD kan. Bapak berkenan hadir di sini dan ini pun gagasan Bapak. Kenapa kok kita diajak ke sini, Pak? Ya ini Blok G ini adalah tempat berjualannya dulu para pedagang kaki lima di jalan. Saya ingin setiap acara saya diadakan di sini supaya menjadi ajang promosi, supaya Blok G ini dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh warga DKI, dikenal oleh rakyat seluruh Indonesia. Wah, ya. Ya. Dan kalau lihat begini ya, Bapak begitu dicintai. Ini tidak diatur semua, nggak ada yang diatur, tapi spontan semua. Kenapa bisa sampai begitu, Pak? Ya, saya ini juga bisanya hanya memberikan sebuah ruang, memberikan space untuk para PKL, pedagang, untuk mempunyai sebuah showroom, mempunyai sebuah tempat agar mereka bisa berjualan produk-produknya. Jadi yang diberi space, yang diberi ruang itu tidak hanya mall, tidak hanya hypermarket, tidak hanya supermarket, tetapi para pedagang-pedagang kecil harus diberi space, diberi ruang untuk mereka menjual, mencari rezeki di perdagangan seperti di pasar Blok G ini, di Tanah Abang ini. Nah, yang ini kan sebetulnya suatu keajaiban. Apa yang Anda lakukan dengan Tanah Abang ini, karena sebetulnya kan sebelumnya kan gubernur begitu banyak di Jakarta ini, tapi beliau ya belum berhasil memindah PKL ini ke lokasi yang seperti diharapkan ini. Itu perjuangan Bapak bagaimana? Ya ini tahapan Pak Jaya ya, ada tahapannya pemerintah, artinya apa, memindahkan itu tidak hanya langsung digusur, tapi digeser, diberi solusi. Oh, bukan digusur, tapi digeser. Kalau digusur itu nggak diberi solusi, kalau digeser itu diberi solusi. Ini digeser. Setelah digeser di sebuah tempat kayak Blok G, ini pasarnya mestinya diperbaiki, entah dicat, lantainya dialusin, kemudian juga masuk ke fasilitas parkir harus ada. Ini dulu apa Pak? Ini dulu gedung ini apa? Nah, ini kosong. Sudah berapa tahun kosong ini. Artinya memang setelah dipindah ini harus ada proses-proses bisnis. Proses promosi, mempromosikan. Memberi hadiah, itu di depan pasar kita beri hadiah mobil. Ya kan? Ya memang harus diberi hadiah mobil. Ibu-ibunya senangnya kan kalau belanja kan senangnya kan kalau ada hadiah. Nanti diundi setiap 3 bulan, setiap 6 bulan. Itu yeah. yang untuk siapa? Untuk konsumen? Untuk konsumennya. Untuk konsumennya. Dan apakah itu dengan undian itu ibu-ibu ada hasilnya? Ya senang. Ini masih, saya kira ini proses lah. Yeah. Ini proses. Yeah. Ini baru proses promosi. Ini proses promosi. Ini juga kita akan dorong pembeli-pembeli kan ke sini. Saya mulai minggu ini akan kita dorong wali kota di Jakarta Pusat dengan seluruh ibu-ibunya ke sini. Wali kota Jakarta Barat dengan ibunya ke sini. Akan kita dorong setiap minggu ke sini. Agar ini memberikan memicu, men-trigger yang lain juga untuk ikut ke sini. Termasuk Bapak sekarang juga. Iyalah kalau saya tiap hari ke sini. Enggak, Bapak kan menjebak saya juga anunya di sini supaya datang di sini. Kalau enggak saya enggak pernah lihat ini loh Pak. Iya. Indah sekali. Inilah sebuah proses-proses yang terus akan kita lakukan sampai ini betul-betul menjadi sebuah tempat yang memang wajib dikunjungi oleh siapapun yang mau belanja yang murah. Karena di sini murah-murah.
Mau beli baju yang 30.000 ada. Dan produk dalam negeri. Dalam negeri. Nah, Bawahan itu 15.000, 20.000 ada. Murah semuanya. proses pembangunan gedung ini itu berapa lama? Proses pembangunannya. Gedungnya ini, dulu, Pak, ini. hardware-nya. Kalau gedung ini kan sudah dibangun Sudah, ya, 8 tahun yang lalu, tapi pembenahannya kira-kira 1,5 bulan. Tetapi dikerjakan siang malam. Dan saya Hitungan saya kemarin 6 bulan, tapi ternyata 1,5 bulan sudah Bapak bisa selesaikan. perhitungannya 6 bulan, Ya. tapi ternyata selesai 1,5 bulan, tapi dikerjakan pagi siang malam, Dan kalau nggak salah Bapak juga ikut datang ke Ya, sini. saya awasin terus sampai jam 1 malam saya di sini, jam 11 malam saya di sini, saya awasi. Kalau nggak seperti itu nggak akan rampung. Dan akhirnya berhasil. Ya rampung. Ini tinggal bagaimana meramaikan Ya. agar Blok G ini ramai, Ya. agar Blok G ini banyak pembelinya, agar Blok G ini didatangi oleh masyarakat, oleh ibu-ibu, oleh yang belanja ke sini. Tapi sebelum itu pun kan bagaimana memindah ibu-ibu ini, mengajak pindah dari pinggir jalan ke sini kan juga prosesnya Ya ada. itu proses, saya kira proses dialog, proses pendekatan, proses dialogi seperti itu yang selalu saya kedepankan, tidak dengan proses-proses represif. Apakah ada beda waktu Bapak menjadi wali kota Solo? Kan juga sudah pejuang ke PKL, dapat muri kan di situ. Nah, apakah ada bedanya dengan Sama Pak Jaya, Sama ternyata. Proses pendekatan itu sama, dengan intervensi sosial, dengan pendekatan, mengajak makan tokoh-tokohnya, saya kira sama saja. Sama. Tempatnya. Nah, kemudian ini adalah salah satu bagian pembangunan kota Jakarta, penertiban ini semua. Menurut Bapak, prioritas yang Bapak perhatikan di samping ini apa? Ya kita ini sekarang baru menormalisasi waduk-waduk, sungai-sungai, memang baru mengarah ke sana. Karena persoalan-persoalan utama di Jakarta ini kan macet dan banjir. Itu yang menjadi konsentrasi kita untuk menyelesaikan. Tapi memang ini perlu waktu yang panjang, tidak mungkin dalam sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun. Tapi harus dimulai. Dan harus yakin bahwa itu akan bisa diselesaikan. Dan apakah Bapak punya suatu target, proses? Ada Pak, ada semuanya. Saya Sudah. kira blueprint-nya ada, cetak birunya ada, perencanaan ada, tahapannya ada. Ini tinggal action lapangannya. Tinggal memutuskan gimana action lapangan, putuskan action lapangan. Tinggal itu aja kok. Dan menurut Bapak, menurut perhitungan itu kira-kira berapa lama? Untuk mungkin macet dulu, jalan macet dulu. Macet saya kira perlu waktu 8 tahunan lah. 8 tahun. Ya 8-9 tahun. Karena memang kita kan monorail dan MRT baru jadi kira-kira 6 tahunan. Oh, MRT sudah masuk? Iya. Sudah di sini. Ada tahun ke-6 nanti MRT sudah selesai, monorail tahun ke-3, ke-4 juga sudah selesai. Baru kita barengi dengan kebijakan-kebijakan, saya kira akan mengurangi kemacetan yang sangat banyak. Tapi seperti tadi kan Bapak punya rencana 6 bulan membenahi ini. Tapi ternyata 1,5 bulan. Ya, moga-moga bisa lebih cepat. Makanya, ini ada kemungkinan bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat, tapi kita ngomong yang lebih yang jeleknya aja lah. Yang jelek dulu. Nah, kalau gitu masa jabatan gubernur itu berapa lama Pak? 5 tahun. 5, kemudian Bapak kalau dipilih lagi 5 lagi 10 tahun. Bisa 10 tahun. Tetapi saya kira siapapun gubernurnya asal tahapan ini di tahapan kebijakan itu diputuskan, langsung dilaksanakan, diimplementasikan di lapangan, saya kira akan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, siapapun. Ada roti tawarnya. Ada, Bu. Roti jadi lebih spesial dengan Vilma Margarin. Lebih lembut, gurih, bernutrisi. Ya, habis. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Dari Sabang sampai Merauke,
Dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia, tanah airku. Indomie, seleraku. Indomie, Indomie, seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indomie, seleraku. Filma margarin. Filma margarinku, aku datang. Yeay! Yippee! Oles gurih, oles, oles gurih. Filma. Rasakan lembutnya Filma margarin. Gurih, bernutrisi. Oles-oles, ingat Filma margarin.